Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, boom, gila men. Hakan semakin panas guys. Begitu juga Fratesi seperti yang gua bilang kemarin. Dan perkembangan Hakan semakin memanas di Italia dan bahkan di seantero Eropa. Apa yang terjadi? Apakah benar-benar kita akan kehilangan Hakan dan juga akan kehilangan Fratesi? Ini gua akan lanjutkan video gua kemarin bahwa memang Hakan ternyata membuka diri untuk pergi, tetapi dia tetap memprioritaskan Inter. Akan balik lagi seperti apa? Di sini kita akan berbicara bagaimana Hakan benar-benar diminati oleh Bayern Munchen. Dia benar-benar menjalani karirnya di Leverkusen, di Jerman ya, terus di Milan, sekarang di Inter, benar-benar bagus. Bagaimana seorang Inzaghi merubah seorang gelandang serang menjadi regista, ini luar biasa. Dan sekarang dia market value-nya kurang lebih sekitar 60 sampai 70 juta guys. Walaupun usianya sudah 30 tahun dan ini benar-benar kita merasakan bagaimana puncaknya Hakan kemarin adalah memenangkan Scudetto bintang kedua atau sudah Scudetto ke-20 seperti nomor baju dia guys. Ini luar biasa banget sebenarnya penampilan Hakan, walaupun di timnas Turki dia menjalankan peran berbeda. Memang gak gampang guys. Dan ternyata sekarang benar-benar Bayern Munchen hanya tinggal menunggu tawaran resmi dari mereka. Dan bahkan Inter Milan saat ini dibikin frustasi ini ya. Kenapa? Karena memang Hakan sendiri terbuka gitu loh. Yang namanya sekarang begini guys ya. Kalau yang namanya sepak bola modern ya, dia sudah 7 tahun di Italia dan dia pasti pengen mendapatkan tantangan baru lagi sebelum mengakhiri karirnya ya. Dia mungkin bisa aja balik walaupun istrinya, anaknya happy, bahagia di Milan, mereka sudah punya rumah di kota Milan. Jadi ya, tapi ya kita akan lihatlah seperti apa. Yang jelas ini membuat Inter berpikir ulang guys ya, karena tidak menyangka bahwa Hakan akan ditawar nanti oleh Bayern Munchen, digemari oleh, karena memang sebenarnya Hakan nih pasti banyak juga yang menggemari, walaupun sekarang baru yang terungkap baru Bayern Munchen. Dan kalau memang pertemuan agennya dengan Bayern Munchen sudah 2 kali, artinya itu pasti Hakan tahu dong, nggak mungkin nggak tahu gitu loh. Tapi kita melihat dan memang Bayern Munchen ya kemungkinan paling dia akan menawar sekitar 30 sampai 40 juta dengan gaji bersih 8 juta. Berarti ya beda cuma 2 juta doang dari Inter kan. Nah, sementara ya Bayern Munchen punya pelatih baru sekarang dan kita lihat apakah Inter bisa melepas si Hakan atau apa. Nah, ini yang akan kita lihat ya. Jadi gini ya, menurut Gazeta ya, Inter juga menyatakan tidak akan menjual Hakan. Nah, kembali ke Hakan. Apakah Hakan mau pergi? Dan seperti gue bilang tadi, Hakan selalu memprioritaskan Inter ya. Nah, tetapi dia sekarang punya kontrak 2027 ya. Berarti kan masih ada sekitar 3 tahun lagi di Inter. Nah, ini yang dia minta ya. Walaupun gajinya 6 juta bersih, 6 juta apa 6,5 ya. Nah, dia tetap ditambah kontraknya 1 tahun lagi. Artinya karena Bayern Munchen menjanjikan dia akan dikontrak selama 4 tahun, malah gajinya 8 juta. Nah, sekarang si Hakan sama agennya meminta itu gitu. Tapi semua akan dikembalikan kepada yang namanya Inter. Inter mau atau tidak, kita akan melihat. Tapi ya jelas ya, memang nggak gampang ya kalau kita akan kehilangan Hakan. Nah, sekarang kita hitung-hitungan nih guys ya. Kalau seandainya Inter kehilangan Hakan, apa yang kita lakukan? Silakan komen guys ya. Silakan komen. Kalau gua akan berbicara, satu adalah Aslani. Aslani bisa nggak menggantikan Hakan? Ya, kita melihat bagaimana permainan dia di timnas Albania sangat menjanjikan. Tinggal dipoles lagi Ima Inzaghi, apalagi Inzaghi dulu waktu si Brozo dijual nggak ada masalah. Hakan bisa menggantikan. Mungkin sekarang dengan Hakan kalau terjual atau memang dijual, Aslani adalah salah satu kandidat yang bisa menggantikan walaupun dia belum sebagus Hakan. Dan waktu akan menjawab seperti apa dia. Nah, yang kedua, solusi dari Inter adalah Mkhitaryan. Mkhitaryan dalam karirnya dia pernah menjalankan posisi gelandang bertahan. Nah, tapi
umur sudah 35 tahun dan kemungkinan pasti Inter pasti pengen mencari gelandang bertahan yang lebih muda. Tetapi Mkhitaryan bisa dibudidayakan di sana, guys. Kenapa? Karena dia bertahannya sejak dia bermain di Inter, ya. Cara bertahan dia, cara menyerang dia itu benar-benar seimbang, guys. Jadi menurut gua cocok juga ya. Ini kalau gua ya nggak tahu, boleh sahabat Bob silakan berkomentar. Terus juga ada pilihan Barella. Barella box to box, tetapi orangnya dia ini intensitasnya tinggi dan dia ada di mana-mana, makanya dijuluki sebagai Google Man, gitu. Dan dia juga bisa dibantu sama Inzaghi posisi itu. Tapi kita akan lihat lah. Yang terakhir siapa, guys? Tessmann, ya. Kalau sahabat Bob pernah lihat bagaimana video-videonya Tessmann bermain, bagaimana skillnya, ini gila men ya. Ini gelandang bertahan bagus, harganya cuma 7 juta. Walaupun kemarin seperti gua bahas, dia meminta gaji lebih tinggi, tapi kalau Hakan pergi, Tessmann-nya juga bisa jadi solusi. Jadi bukan untuk dipinjamkan lagi, bisa diambil langsung gitu. Tapi kita juga akan punya Zelensky nanti, masih punya Pratesi, tapi kita lihat dah. Ini juga ini kita di awal nih selalu akan berbicara Hakan dulu, guys. Kenapa? Ini juga adalah ujian juga buat Oktri pemilik baru. Apakah dia mementingkan tim permainan atau mementingkan uang? Kita akan lihat. Kemarin Oktri gebrakan pertama adalah menjadikan presiden si Opa Marotta dan memperpanjang kontrak Nicolo Barella dan juga memperpanjang kontrak si Lautaro Martinez. Nah, tinggal nih sekarang Inzaghi terus Hakan, apakah mereka akan terus ada di Inter? Kembali lagi. Kalau mereka mencari duit, mereka akan menjual Inter. Tapi kalau mereka memikirkan tim, ya pasti Hakan akan dipertahankan. Kalau menurut gua, Hakan dipertahankan bagus. Nggak dipertahankan juga nggak apa-apa. Iya, life must go on, guys ya. Kita nggak usah takut dengan pemain-pemain yang keluar, karena semua penggantinya ada. Tapi ya, siapa? Itu juga si Kepren Thuram juga bisa ya, tapi pasti Inter akan mencari pemain-pemain yang lebih muda dan lebih murah ya. Kita lihat bagaimana kelanjutan Hakan ini akan sangat menarik, guys. Kenapa? Karena memang ini lagi besar di Gazzetta dello Sport itu foto-fotonya Hakan ya, guys ya. Nah, ini juga bintang Itali usia 21 tahun tidak lagi menjadi bagian Orestanio, maksud gua ya, tidak akan jadi bagian lagi dengan Martinez ya. Josep Martinez kemarin kan dimasukin Orestanio, udah sepakat. Ternyata Orestanio ini juga diminati oleh Venezia. Nah, dia belum tahu nih apakah ke Venezia atau ke Genoa, kita belum tahu. Nah, kalau dia ke Venezia ini juga bisa menjadi bagian untuk mendapatkan Tessmann. Nah, sekarang antara si Josep Martinez agennya dengan Inter menegosiasikan ulang ya. Siapa pemain yang akan dikasih, kita lihat. Nah, Orestanio ini juga laris manis, guys ya. Kalau dia bisa ke Venezia, Inter bisa mendapatkan Tessmann. Kalau misalnya si Hakan dijual. Nah, Inter juga Josep Martinez ini juga belum clear-clear ya. Jadi Inter mencari pelapisnya, siapa cadangannya. Philip Jorgensen ya, kiper Villarreal, walaupun dia sudah memperpanjang kontrak kemarin, tetapi Inter tetap mengawasi. Kemungkinan harganya juga pasti nggak terlalu mahal, paling belasan juta ya. Kita tunggu bagaimana gebrakan-gebrakan Inter di bursa transfer ini. Yang jelas yang heboh yaitu Hakan dan Pratesi. Fiorentina dan Inter lacak back Boca Junior ya. Ini siapa namanya? Junior Nicolas Valentini ya. Ini kontraknya akan habis di Desember ini dan Boca Junior akan menjual, pasti mereka tidak mau kehilangan secara gratis. Fiorentina, Inter Milan, Lazio lacak, tapi Fiorentina yang paling intens dan Inter juga lagi melihat kira-kira bisa nggak dibawa nih Inter karena memang pengennya mendapatkan yang gratis. Kita tunggu sahabat Bob siapa-siapa aja yang akan datang ke Inter ya. Rumor-rumor banyak sekali. Nah, ini kemarin yang gua bahas sedikit tentang si Dumfries ya, bahwa ini rumah dia cinta Inter, tetapi Inter tetap akan ada negosiasi dengan si Dumfries setelah Piala Eropa. Yang jelas Inter katanya tidak akan menawarkan lebih dari 4 juta. Jadi tidak akan bergerak ya. Dumfries minta 5 juta, Inter minta 4 juta. Kalau tidak ketemu ya udah, Dumfries mungkin akan pergi dan Inter tetap bergeming, tetap akan ngejar yang nama Endoye ya. Endoye tadi mencetak gol untuk imbang hasil Swiss dengan Jerman dan Swiss dipastikan lolos ke babak berikutnya. Kemungkinan kalau Italia bisa mengalahkan si Kroasia, Italia bisa ketemu dengan Swiss. Artinya Sommers akan ketemu dengan pemain-pemain Inter ya.
Nah, guys, kita lihat apakah Dumfries tetap mau turun atau tidak. Kalau enggak, ya dia akan dijual. Apalagi Endoe ini Inter sangat serius, dan kemarin setelah diwawancara, bagaimana pendapat Anda dengan minatnya Inter ya? Ya, yang namanya sepak bola kadang kita di puncak, kadang di bawah, dia bilang gitu. Terus sekarang saya fokus ke timnas Swiss, nanti kita akan berbicara tentang rumor-rumor itu. Ya benar, dia fokus karena Swiss sudah lolos ke babak berikutnya, guys. Kita lihat bagaimana, apakah Endoye yang akan masuk atau si Dumfries tetap bertahan. Kita lihat aja, guys ya. Terus juga kemarin juga ini ada berita baik buat Italia ya. Di Marco ternyata sudah sembuh, dia udah berlatih kembali, dan kemungkinan besok pagi ya guys, jam 2 gue coba akan live ya. Udah lama nggak live nih, Italia melawan Kroasia. Nah, apalagi di sana di Kroasia ada mantan-mantan pemain Inter ya. Di Italia banyak pemain-pemain Inter. Jadi ini seru nih ya. Apalagi ini adalah pertempuran hidup mati antara Italia dengan Kroasia. Kalau Italia bisa menang, Italia akan lolos ke babak berikutnya dan Kroasia akan tersingkir ya, karena Spanyol sudah dipastikan lolos. Jadi ini perebutan siapa yang akan lolos ya. Kita tunggu guys ya. Yang penting Di Marco sudah sehat, dan nanti besok pagi dia akan bermain melawan Kroasia. Nah, selain Hakan dan Pratesi dan banyaklah gosip-gosip, ternyata pembicaraan perpanjangan kontrak Inzaghi juga ini masih kepending guys. Apalagi kemarin kakaknya si Filippo Inzaghi ya menikah, dan kemarin juga masih sibuk di sana, dan ternyata Inter sudah menawarkan gaji 6,5 juta, tetapi perpanjangan kontrak hanya setahun. Sementara Inzaghi dengan perwakilannya meminta 2 tahun sampai 2027 ya. Jadi ini yang belum ketemu, tapi kayaknya sih udah gampang ya. Isu-isu apakah Inzaghi akan bertahan atau tidak, menurut gua sih dia harusnya bertahan dan melanjutkan dominasinya di Italia dan bahkan di Eropa ya. Kita tunggu guys ya. Tadi gua juga udah bicara bagaimana kalau misalnya Hakan dijual ya. Ini kembali lagi ke Oktri, bagaimana lagi ya. Nah, ini kemarin di Italia juga lagi ini. 70 adalah harga yang tepat untuk Hakan. Tidak kurang satupun. Jadi gini guys ya, kalau misalnya sekarang Munchen menawarkan 30 atau 40 juta, Inter nggak akan jual guys ya. Inter hanya akan melepas mungkin sekitar 60 sampai 70. Kenapa? Kalau Inter cuma 30-40 juta, mencari pengganti Hakan nggak gampang. Tadi gue udah sebutkan pemain-pemain yang ada, paling tambah Tessmann ya. Dan kalau Inter bisa menjual Hakan 60 sampai 70, mungkin Hakan bisa mendatangkan gelandang-gelandang bertahan hebat ya. Declan Rice ya, banyak kan pemain-pemain, ada lagi pemain siapa Arsenal ya, mungkin bisa didatangkan karena uangnya ada. Nah ini jadi menurut gua kalau cuma 30-40 juta mending pertahankan Hakan ya, karena dia masih bisa 3 tahun lagi atau 4 tahun lagi di Inter ya. Kalau menurut gua, nggak tahu guys gimana, komen ya, gimana nih pergerakan Inter ya di musim depan dengan pemain-pemain baru ya. Kita akan lihat seperti apa. Ya, Hakan kemarin juga dikritik ya atas penampilannya di timnas Turki ya, dan dia membalas bahwa ya kritik itu udah biasa ya, mau di Italia mau di Jerman itu udah biasa, tetapi ya saya bermain di Inter tidak ada lagi nomor 10, saya memakai nomor 6. Nah ini yang dia bilang, bahwa dia bukan menjalankan peran dia seperti di Inter ya. Timnas beda kualitas pemain-pemainnya, terus gaya bermain Montella juga berbeda dengan Mancini ya, wajar-wajar aja guys ya. Jadi kita lihat bagaimana kelanjutan si Hakan, apakah dia akan terus di Inter atau tidak, kita tunggu aja guys. Yang jelas adalah kemarin Pratesi diminati oleh Juventus, tetapi yang paling serius adalah De Rossi, pelatih Roma ya. Tetapi Inter sudah menyatakan kalau ada 45 juta kemungkinan bisa dilepas guys ya. Apalagi memang si Motta juga menginginkan Pratesi di Juventus ya. Jadi ini akan terjadi perang harga ya. Apakah memang Roma dengan Juventus menginginkan Pratesi ya, silakan ya. Ini katanya, tapi gua gak yakin ya Inter akan melepas Pratesi karena ini pemain hebat. Apalagi Inter nggak akan mungkin melepas ke Juventus ya. Memperkuat Juventus itu nggak baik juga buat Inter musim depan ya. Kalau Roma oke lah, Roma kan kita tahu lah so-so lah kekuatan mereka ya. Kalau ada 45 juta, tapi kalau gua berharap jangan dilepas. Nah satu lagi guys ya, ini juga hanya tinggal menunggu hari aja, si Rabiot ya, kontraknya akan habis di 30 Juni ini. Apakah dia akan perpanjang kontrak atau tidak? Nah ini juga salah satu bisa solusi juga nih buat Inter kalau Hakan dijual. Topik kita akan lebih banyak bicara Hakan,
Tapi kalau gua pribadi, ya kalau akan dijual sekitar 60-70 juta silakan ya. Kita bisa cari yang lain banyak ya. Gua nggak bisa sebutin satu-satu. Kita tahu regista terbaik di dunia ini banyak dan kita tunggu aja seperti apa nanti pergerakan Inter guys. Yang jelas silakan komen apakah sepakat akan keluar. Ya kalau menurut gua ya dia pengen tantangan baru atau mungkin gaji lebih tinggi ya nggak ada masalah juga guys. Yang penting Inter tetap kokoh ya. Kita tunggu aja guys bagaimana perkembangan. Gua akan tetap update terus apa yang terjadi baik ya di Piala Eropa tentang Inter, tentang bursa transfer. Gua akan update terus guys. Jadi kita tunggu, tetap membumi, rendah hati karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Boom Bap. Bye-bye.